Bagus, saudara sudah baca belum? Yohanes. Terus bacanya itu Yohanes 12 sampai 16 ya. Yohanes 12 sampai 16 itu tentang Yesus mengajar tentang Roh Kudus, dan ada hal yang penting di ayat yang pasal 13 itu satu pengajaran Yesus mengajar murid-muridnya untuk merendah hati. Ya, jadi inti daripada pekerjaan tertinggi dari orang percaya itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai kerendahan hati yang sempurna. Nah, yang kedua itu pasal 15. Jadi 12, 13 itu prakteknya. 14 terus 15 prakteknya. Baru 16 ya, 16 terus 17 itu baru terakhir untuk masa-masa penyaliban. Nah, pasal 13 dan pasal 15 itu berhubungan dengan penjelasan yang tidak terpisah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus menyeka kaki murid-muridnya karena mereka merasa bahwa mereka ingin berada di tempat yang tertinggi, dan mereka ingin, kalau mereka adalah murid-muridnya, apalagi saudaranya Yakobus dan Yohanes, maka mereka mempunyai hak untuk berada di tempat kemuliaan bersama dengan Tuhan, di kiri atau di kanan. Itu secara tradisi dan secara kekeluargaan. Kalau kita lihat di pemerintahan itu kolusi itu kan biasa kan. Nah, saudara-saudaranya dan ibunya menuntut Yesus memberikan hak itu kepada keluarganya. Ya, jadi di dalam pemuritan Tuhan Yesus itu juga terjadi kolusi sebenarnya. Cuma Tuhan Yesus dengan tegas itu tidak diberikan. Termasuk harusnya kita juga ya, harusnya di apapun sebenarnya, di bidang apapun. Jadi kalau bukan berkualitas, anak kita pun jangan ditaruh di sana. Kenapa? Ya kasihan dia kan, seperti itu. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pasal 14 dan pasal yang ke-15. Nah, 15 itu ada satu gambaran khusus Yesus sebagai pokok anggur. Ya, pokok anggur itu artinya bahwa Yesuslah menjadi satu pusat segala-galanya. Dan ada satu ayat di pasal yang 3 dan ke-5 dikatakan bahwa kalau kamu di luar aku, di luar Kristus. Jadi pusatnya di mana sih? Pusat daripada pekerjaan Roh Kudus itu di mana? Karena dikatakan, Yesus katakan bahwa di luar aku. Jadi kalau kamu tidak di dalam aku, tidak bersama-sama dengan aku dan disertai dan penyertaan Kristus ada dalam kita, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu inti pekerjaan Roh Kudus. Jadi itulah kuasa daripada kita. Jadi kalau kita tidak meletakkan hati kita, Yesus bertata dalam hati saya, mendiami, dalam arti mendominasi semua, menguasai semua, maka kita tidak akan bisa dipenuhi Roh Kudus. Nggak mungkin. Di situ. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berkaitan dengan takluknya kita ini kepada tahta Kristus. Ketaatan kita tunduk kepada firman Kristus. Kalau itu tidak ada, maka sudah tidak mungkin lagi kita bisa dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Walaupun kita melihat ada orang bisa mampu melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tanda-tanda itu nggak bisa. Ya, jadi Tuhan nggak bisa dikecoh dengan hal seperti ini. Nah, ini gambaran-gambaran yang saya jelaskan minggu yang lalu, dan saya minta saudara baca itu. Kenapa? Karena waktu dijelaskan saudara akan nangkep, oh iya ini sudah saya baca. Nanti kalau belum baca, dibaca lagi. Ya, kenapa? Karena minggu depan saya minta baca yang lain lagi. Baca apa? 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14. Jadi nanti 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Nah, pasal yang ke-13 selalu gitu. Pasal 13 itu Paulus menjelaskan secara khusus tentang satu tema yang sangat luar biasa. Tema tentang apa? 1 Korintus 13 tentang love, kasih. Nah, itu inti dari apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu gak terpisah dari kerendahan hati, ketundukan, kasih. Nah, itu gak bisa keluar dari sana. Kalau ini tidak ada, kita walaupun kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, itu gak bisa disebut sebagai orang dipenuhi Roh Kudus. Ya, nah ini kita belajar inti dari pekerjaan Roh Kudus yang kita akan baca ya. Oke, sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin kita membaca di dalam 1 Korintus
pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke 13 ya. Ayat yang 13. Saya bacakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar atau yang lebih di antara semua itu iman dan pengharapan adalah kasih. Dan inilah, kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah Roh Kudus sendiri. Kasih adalah Yesus sendiri. Jadi kasih itu bukan sifat kita. Kasih itu bukan sesuatu yang apa yang kita lakukan dikatakan kasih. Kasih bukan cara kita, tapi kasih adalah Allah sendiri. Nah, sudah kita belajar hari ini ya. Jadi kasih itu adalah ya Allah sendiri. Kasih itu kekal, bukan dibentuk karena kita melakukan sesuatu. Oh, orang ini penuh kasih ya, kenapa suka memberi orang? Bukan. Kasih dalam Alkitab bukan seperti itu. Kasih adalah di mana Yesus tinggal dalam hati saya, Dia adalah kasih. Nah, Dia memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kasih yang sesungguhnya. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur jika pada minggu yang kedua ini kami berjalan bersama dengan Roh-Mu, dan kami terus diperbarui dalam seluruh pemikiran kami, hati kami, dan khususnya pandangan kami ke depan tentang Roh Kudus, tentang Kristus dan Bapa sendiri. Dan di situ Tuhan, kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu yang sudah diturunkan, yang sudah diwariskan kepada kami ribuan tahun dengan tangan-tangan yang diberkati, dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Dan bahkan dengan bapak-bapak gereja yang pemikirannya di dalam segala kelemahan mereka, Engkau memimpin mereka dengan sempurna. Dan di situ Tuhan, kami belajar sampai hari ini, dan bahkan sampai di surga pun kami tetap belajar siapakah Yesus sebenarnya, dengan segala pujian dan kemuliaan. Karena di sanalah kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengerti Engkau, kami semakin bersorak-sorai mengagumi dan menyembah Engkau, dan tiada batasnya di alam kekekalan itu, karena kemuliaan-Mu melampaui dari segala pikiran kami yang jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang bisa mendengarkan, hati yang bisa memahami, mengerti, serta menaati. Dan itulah kuasa dari Roh Kudus itu. Kami serahkan seluruh pemikiran kami dan hati kami dan seluruh hidup kami seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan belajar. Saudara, kita urutkan saja. Jadi sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua, ya, pekerjaan peran Roh Kudus yang sudah berjalan kemarin. Saudara, kita memasuki pembentukan Alkitab sampai ke bawah ya. Nah, saya akan jelaskan cara-cara di dalam pekerjaan Roh Kudus dan peranannya. Nah, ini yang minggu terakhir, yang waktu terakhir minggu pertama itu saya jelaskan bahwa puncak daripada Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu adalah membawa setiap orang untuk betul-betul mengerti, percaya, dan mempunyai iman, memiliki hidup yang kekal. Nah, itu ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Semua Injil perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu pusat pemberitaan kemuliaan daripada Roh Kudus, membawa orang-orang itu datang untuk menyembah Yesus. Nah, ini. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh baik saya, oleh persekutuan, oleh gereja, oleh keluarga dan lain-lainnya tidak membawa orang untuk takluk kepada Yesus dan hidup betul-betul serupa dengan Dia, maka itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan dan kelemahan kita. Bahwa Roh Kudus itu memimpin kita ke arah benar, tetapi hidup kita, daging kita itu melawan itu, ya. Dan itu bisa bentuknya bentuk dalam bentuk rohani. Bentuk-bentuk rohani artinya apa? Saya masuk dalam pelayanan, begitu rajin pelayanan, tetapi saya waktu didisiplin supaya saya mempunyai hati seperti itu, saya tidak mau. Tapi saya giat melayani. Nah, itu bahaya sekali. Jadi di dalam gereja semakin kita banyak melakukan pekerjaan, kita semakin mendukakan Roh Kudus, kita membentuk orang semakin palsu hidupnya.
penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Waktu mereka mengerti firman Tuhan, mereka tidak mau hidup seturut dengan firman Tuhan, tetapi mereka bisa melayani, dipercaya melayani di dalam liturgi dan semuanya, baik marturia, diakonia, dan yang lainnya. Nah, itu adalah berbahaya. Kenapa? Karena persyaratan utama bahwa orang dipilih menjadi diakon, penatua, pendeta, penghiyur semua adalah penuh Roh Kudus. Itu persyaratan utama. Dan yang kedua adalah penuh dengan iman. Jadi yang satu penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, penuh iman dipimpin oleh firman. Jadi firman dan Roh Kudus itu satu dalam hati saya, dan tidak mungkin itu terpisah. Jadi Roh Kudus hanya bekerja jika kamu membaca firman Tuhan. Jadi kalau saya tidak mengerti firman Tuhan, saya tidak mungkin bisa mengerti pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus lah yang membuat saya mengerti firman Tuhan. Jadi bukan perkara-perkara yang lainnya. Jadi Roh Kudus secara orang-orang Kristen itu membawa kita untuk menikmati dan mengerti benar-benar firman yang diucapkan oleh Kristus. Ya, kita buka di dalam Yohanes sedikit. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Jadi siapa yang memimpin kita dalam kebenaran? Roh Kudus itu, karena dia Roh kebenaran, Roh kekudusan, Roh yang menguduskan kita, yang akan membawa seluruh kebenaran itu di dalam hati kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus tidak pernah mengajar pengajaran yang di luar perkataan Tuhan Yesus. Kemarin saya berikan contoh, kalau ada seseorang berkata, saya bertemu dengan Tuhan, saya bertemu dengan Roh Kudus, dan kita cek, kalau perkataan yang didengar oleh dia, yang Roh Kudus berbicara dengan dia, tidak cocok dan tidak pernah diajak oleh Tuhan Yesus, berarti itu bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena ini ayatnya, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bisa ngertiin ya? Jadi ini adalah kita belajar perlahan-lahan supaya kita bisa memisahkan ini mana yang menyeleweng, melenceng, mulai keluar dari kebenaran, bahkan sampai yang sesat. Ya, nah kita akan tahu. Nah, pekerjaan yang paling dicari oleh setan, oleh kegelapan adalah membalikkan seluruh pekerjaan Roh Kudus. Artinya bagaimana? Itu memutarbalikkan semua. Nah, sekarang kita lihat, kalau ajaran-ajaran sesat itu selalu memulai dengan pengajaran-pengajaran prediksi. Ini contoh dari prediksi. Tuhan Yesus sudah memperingatkan pada kita. Ingat baik-baik, sebelum aku datang akan ada pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, dan bahkan Mesias palsu. Betul? Jadi sebelum semua terjadi, itu bersamaan dengan goncangnya seluruh ekonomi, goncangnya semua keadaan, dan bahkan ada gempa bumi dan lain-lain yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Memang manusia bisa kontrol karena sudah jatuh dalam dosa. Nah, di situ akan muncul goncang juga di gereja, bahwa pengajaran-pengajaran yang benar itu sulit sekali dicari. Nah, siapa yang gampang dicari? Nah, message yang palsu itu. Yang mengajar tidak pernah membawa Kristus ditinggikan, tidak pernah membawa orang itu hidup betul-betul cinta Yesus dengan kalimat-kalimatnya dan mereka menjalani dalam hidupnya. Nah, itu tidak. Jadi Roh Kudus bekerja di mana? Di sini. Dan waktu itu diganti dengan perkataan lain, dengan pengajaran lain, maka itu bukan Roh Kudus. Ya, itu roh kedagingan dari orang-orang yang bertemu dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dalam Alkitab bahwa di surga atau di neraka ada sesuatu terjadi yang di luar pekerjaan yang ditulis dalam Alkitab, firman Tuhan, maka kita tidak boleh terima sama sekali. Contohnya, nanti di surga itu ada orang yang nanti di neraka ada orang perutnya itu dimakan oleh anjing, serigala. Itu di Alkitab ada. Nah, saudara, kalau ada orang ngajar seperti ini, saudara katakan itu nggak benar. Tidak ada di Alkitab. Itu pengajaran apa? Orang Buddha. Oh, kita harus melewati, nanti ada jembatan yang kecil sekali. Tadi kita harus melewati itu. Nah, kalau kita lolos, nah kita masuk surga. Nggak lolos, kita masuk neraka ke dalam api. Itu kecilnya jembatan itu sepertujuh rambut kita. Nah, itu ajaran orang Islam. Jadi waktu kita jelaskan surga seperti itu bukan surganya orang Kristen.
bukan ajaran iman Kristen. Karena surga tidak pernah diajarkan ada jembatannya, nggak ada. Surga cuma satu, engkau bisa ke surga cuma satu jalannya. Apa jalannya? Percaya, selesai. Nggak perlu kita harus begini, itu udah palsu semua, udah salah. Nah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan siapa? Roh yang anti kekudusan, anti Kristus. Nah, itu kan banyak ya. Jadi bukan dari dirinya sendiri berkata-kata dari sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, akan diberitahukan. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, yang diterimanya daripadaku. Jelas ya. Jadi Roh Kudus itu berbicara, bekerja semua dari mana? Saudara tahu dari mana? Dari Yesus. Nah sebaliknya Yesus bekerja melayani semua dari mana? Diutus oleh siapa? Bapaknya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus pun sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya, tapi dari Yesus. Yesus berkata bukan dari diri dia, tapi dari Bapa. Jadi ada 3 pribadi yang perkataannya, jika ini A, ini A, ini A, nggak lain. Jadi satu kekuatan Tritunggal, dan tidak ada pertentangan sedikit pun, tidak ada perselisihan sedikit pun, karena itu sempurna ya Tritunggal itu. Oke, nah kita sudah melihat dan juga sudah mendengar ini. Nah kita akan memasuki pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Kristus. Nah saya jelaskan, saya berikan gambaran itu ada di makalah semuanya. Nah, saudara, yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam ini kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dikatakan, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu dalam Lukas pasal 1:35 dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan tidak ada unsur benih laki-laki yang masuk dalam rahim Maria. Jadi artinya tubuh Maria dengan kuasa Roh Kudus melahirkan bayi Yesus. Jadi tidak ada unsur dari laki-laki, tidak ada unsur dari perjanjian laki-laki yang sudah jalan berusaha. Itu tidak. Jadi ini langsung Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa ini penting? Saudara, kita pikir bahwa kelahiran Tuhan Yesus dalam Roh Kudus itu nggak ada kaitan dengan hidup kita. Itu salah besar. Yesus merupakan contoh kelahiran sulung dari seluruh orang-orang yang nanti diciptakan ulang di dalam kelahiran dia. Karena kita dilahirkan di dalam roh. Kapan dilahirkan dalam roh? Tuhan Yesus waktu menjadi manusia harus dilahirkan dalam roh. Apalagi kita. Jadi kita harus lahir di dalam apa? Roh. Bagaimana arti dilahirkan dalam roh? Nah, saudara, artinya bahwa bagaimana saya tahu bahwa saya dilahirkan dalam roh? Nah, saudara bisa ngecek, saya ini percaya Yesus enggak? Saya betul-betul takluk pada dia enggak? Dan saya memiliki dia dalam hati saya, dan ada sukacita, dan semua tanda-tanda itu bisa dilihat. Dan saudara tidak bisa saya mengecek orang lain lahir baru atau tidak. Tidak bisa. Orang itu dengan Tuhan. Dan kita punya keterbatasan mata dan seluruh kehidupan kita nggak bisa untuk menyatakan, wah ini orang nggak percaya, ini orang dikutuki Tuhan, ini orang diberkati Tuhan, ini orang yang tidak bertobat. Siapa bilang? Saudara, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena kita lihat hanya sebatas waktu yang kita bertemu. Di luar itu kita nggak tahu. Kalau kita katakan, ini orang ini murtad, matilah dia, binasa pasti dia. Terus dia bertobat dan akhirnya betul dia bertobat. Yang salah siapa? Nah, mulut kita akan dihakimi Tuhan. Betul? Karena kita terbatas mengerti. Selama dia tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, berarti dia akan diproses untuk menuju dalam kematian kekal. Tapi kita tidak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka. Itu bukan milik kita. Yang menghakimi menentukan adalah siapa? Tuhan, bukan kita. Nah, banyak orang terjebak, dia menghakimi orang di gereja di mana-mana. Nah, seperti itu. Kalau orang gini pasti mati binasa, Pak. Kurang ajar gitu. Ukuran kita apa? Kekurangan ajaran orang gitu. Kalau saya lihat bukan sebenarnya, bukan kekurangan ajaran orang. Ya, sudah. Bukan kurang ajaran orang, tetapi
Bagaimana anugerah Tuhan yang ditetapkan dalam hatinya dimeteraikan dengan darahnya dan Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Nah itu. Bisa nggak berbuat dosa? Oh, sangat bisa. Jadi kalau orang sudah percaya pada Tuhan Yesus yang levelnya udah tinggi seperti imam-imam, raja-raja kayak Daud, bisa nggak jatuh dalam dosa? Dan dosanya kadang-kadang jauh lebih daripada orang biasa. Iya bisa. Sangat bisa. Ada di Alkitab. Tetapi saudara tahu, Allah mempunyai perjanjian memeteraikan dia. Akhirnya Daud bertobat, menangis, dan dia menceritakan seluruh dosanya dalam firman Tuhan. Saudara pernah ceritakan dosa dalam satu surat nggak? Datuk dulu. Dosa saya berjuna. Ada? Malu dong? Daud nggak malu. Kenapa? Ditulis sama kita kok. Betul kan? Jadi orang-orang yang sudah tahu dirinya siapa, betapa bobroknya dia betul-betul tahu, saya itu dulu begini. Dia buka hatinya, kenapa? Ya memang itu. Kebesaran kasih Allah itu melampaui daripada dosanya. Jadi waktu dia menceritakan dosa-dosanya, dia tidak pernah takut dihina orang. Kenapa? Karena Kristus menjadi milik dia. Nah, saudara kalau mengerti pekerjaan Roh Kudus yang dalam pertobatan seperti ini, maka kita khususnya kalau kita sudah bertobat, kita nggak malah lagi bersaksi seperti perempuan Samaria. Wah, kemana-mana ke kampung-kampung mengatakan orang yang mengubah hidup saya. Ini kan pelacur ini. Orang nggak bener ini, suaminya banyak, gitu kan? Tiba-tiba berubah dari katakan bagaimana dirubah, bagaimana dosanya. Wah, ditelanjangi oleh Tuhan. Sampai orang datang tertarik dan kemudian datang ke Tuhan Yesus. Itu pekerjaan dia. Nah sebaliknya orang yang penuh dengan pengertian teologi yang luar biasa datang pada Tuhan Yesus malu-malu seperti Nikodemus, seperti orang muda yang kaya, nggak bertobat. Ya, saya nggak mau saudara di sini seperti itu ya, betul ya? Mau ingin belajar Roh Kudus gitu kan? Nggak kudus-kudus gitu ya? Aduh bahaya juga gitu kan? Nah oke, kita lakukan ya terus ya jalannya. Inkarnasi. Jadi inkarnasi Yesus waktu dilahirkan dari Roh, saudara, itu merupakan satu cikal bakal dan bentuk daripada kerajaan yang baru, kerajaan yang dilahirkan dalam Roh semuanya. Maka Paulus membahas ini, manusia lama, manusia baru, anak-anak terang, anak-anak kegelapan, itu dua manusia. Yang satu akan dihancurkan Tuhan, yang satu akan dikasih Tuhan. Nah saudara, itu di dalam hidup kita sudah dilahirkan dalam Roh, maka Roh kita ini akan melawan seluruh daging kita seumur hidup kita. Itu disebut sebagai peperangan rohani dalam pribadi kita. Tidak ada satu orang katakan, oh saya sudah sempurna. Tidak bisa. Kenapa? Pada waktu kita disakiti, kita kemudian marah. Nah itu sudah belajar bagaimana sabar, bagaimana mengampuni, bagaimana membalas cacian dengan kata-kata kemuliaan seperti Yesus. Nah, kita menikmati Kristus dalam hidup kita. Saudara, minggu lalu saya mengatakan bahwa manusia roh kita yang dilahirkan dalam Roh, ditulis dalam 1 Yohanes, tidak bisa berbuat dosa. Saudara, kalimat itu dulu saya ngerti. Setelah dibaca-baca ngerti. Kenapa? Karena nggak mungkin dilahirkan Roh, dilahirkan daripada kebenaran, keluarnya dosa. Nah mungkin. Yang dosa siapa? Nah dagingmu ini. Yang Roh ini itu dilindungi oleh Tuhan di dalam perjanjiannya, di dalam tabutnya. Di situ ada tongkat pengembalaan, di situ ada firman Tuhan, di situ ada hukum Taurat, dan di situ ada roti mana yang menjamin kita. Dan semua dikatakan itulah Yesus. Akulah roti, akulah gembala, akulah mengenali Taurat semua, akulah yang mengatakan seluruh Taurat. Semua perkataan Taurat kepada Musa, aku sendiri yang mengatakan. Nah, saudara, itu adalah satu kuasa yang luar biasa. Ya, jadi kita belajar gitu ya. Nah, saudara kalau mau, coba kita lihat di dalam di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dan 13. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, saudara, pengajaran Roh Kudus pertama kali kita baca dalam ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 sampai 16. Ya.
Dan kemudian kedua, kita belajar dari kalimat-kalimat suratan Rasul Paulus yang membongkar tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam gereja Tuhan, bekerja dalam diri orang percaya dan menyatukan semua orang percaya. Nah ini di sini. Perhatikan ayat 11 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh siapa? Saudara perhatikan, itu seluruh ayat di atas tentang rupa-rupa karunia, bisa ini, bisa menyanyi dengan indah, bisa kemudian main gitar, bisa berkhotbah, pokoknya segala talenta karunia luar biasa ajaib itu dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Roh. Roh ini. Jadi kamu bisa nyanyi enak didengar, kemudian orang hatinya bisa merasakan sukacita, menyembah Tuhan dengan benar. Nah, siapa yang mempersiapkan itu semua? Pekerjaan siapa? Semua itu pekerjaan Roh yang satu dan yang sama. Jadi kalau di gereja Metodis, di gereja GKI, GKJW, apakah Roh itu kemudian pilih kasih? Oh ini gerejanya orang hitam-hitam, nggak mau saya cari gerejanya orang putih. Jadi Roh Kudus itu hanya rohnya orang putih, roh keputihan gitu kan, bukan kehitaman gitu. Terus rohnya bekerja cuma di orang kulit putih, nggak bisa, karena roh itu merdeka, roh itu bebas, roh itu nggak bisa dipatas dengan apapun. Dia bekerja mau pakai orang negro dipakai. Amerika menghina orang negro, Tuhan bangkitkan orang negro yang hebat namanya Martin Luther King Jr. Betul? Yang dihina oleh manusia diangkat oleh Tuhan. Mau apa? Jika tidak ada Martin Luther King, maka tidak ada HAM di Amerika yang ditegakkan sampai hari ini. Dan dia adalah orang yang cinta Tuhan Yesus dan mati untuk kebenaran. Siapa yang memimpin dia? Roh Kudus. Saudara baca tulisan Martin Luther King, I have a dream. Tulisan-tulisan dia ada di Google, ada semua. Saudara kalau baca itu, wah luar biasa. Kedalaman hati dia cinta Tuhan Yesus, kebenaran. Wah itu diungkapkan. I have a dream, dan dia mencita-citakan Amerika adalah negara yang betul-betul menyembah Tuhan. Tidak ada perbedaan. Nah, itu siapa yang membuat dia seperti itu? Roh Kudus. Ya, itu kuasa Roh Kudus. Satu roh yang sama dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunianya khusus nggak? Khusus. Jadi saya tanya, ada orang bertanya, Pak, wah kalau jadi hamba Tuhan itu kan harus serba bisa nyanyi, bisa ngajar, bisa ini semua bisa. Saya katakan, iya. Kamu cari itu nanti di surga pun nggak ada. Kenapa? Nggak ada orang seperti itu. Jangan berutopia, jangan berhalusinasi. Tidak ada orang serba bisa di dunia. Itu Pak bisa nyanyi, bisa ngarang. Oh iya, dia dikaruniai. Tapi dia nggak bisa banyak nggak bisa. Semua ada kelemahannya. Kenapa ada kelemahannya? Supaya kita satu tubuh, saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling melengkapi. Banyak sekali. Nah itulah gereja Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau masih di gereja masuk, hatinya egois. Roh Kudusnya di mana? Pecah. Roh Kudus tidak pernah memecahkan gereja. Ada nggak ayat Alkitab Roh Kudus memecahkan gereja supaya orang itu bersaing satu sama lain? Itu roh setan. Roh Kudus. Kalau Roh Kudus apa? Roh Kudus selalu ingin gereja itu bersatu dengan kerendahan hati, berdoa bersama-sama, menangis bersama, saling mengampuni. Jadi pecah nggak? Nggak mungkin. Ya. Saya jujur, saya bertemu dengan orang di gereja, di luar gereja. Banyak orang di luar gereja yang hatinya tuh luar biasa. Maksudnya gereja lain. Ketemu gitu, aduh Pak, kita satu hati kita, luar biasa. Kenapa? Tahu kebenaran. Di situ. Gereja yang lain tapi kebenaran sama, Nah ini gereja sejati itu invisible. Bukan gereja kumpulan dibaptis bareng, seragamnya bareng, nama gereja bareng, kartu anggotanya bareng, dibaptis bareng, pendetanya juga bareng sama. Bukan. Itu cuma lambang aja. Ya, itu cuma afirmasi.